Gaji UMR, jangan panik. Ini rahasia ngatur duit 1,5 juta biar tetap hidup, bahagia, dan punya tabungan. Halo teman-teman, saya tahu banyak dari kita yang mungkin ngerasa gajinya itu pas-pasan. Apalagi kalau angkanya cuma sekitar 1,5 juta rupiah. Dengan angka segitu aja, udah bikin pusing 7 keliling ya kan? Gimana caranya bisa hidup? Apalagi nabung di tengah harga kebutuhan yang terus naik. Tapi tunggu dulu, jangan panik. Di video ini saya mau bagikan rahasia strategi dan tips super praktis gimana caranya kita tetap bisa ngatur uang 1,5 juta ini. Bukan cuman biar bisa bertahan hidup, tapi juga biar kita bisa hidup bahagia dan bahkan punya tabungan. Saya yakin banget setelah nonton video ini sampai habis, mindset kamu tentang uang 1,5 juta itu bakal berubah total. Kamu akan sadar, ini bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa cerdas kita mengaturnya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, langkah pertama, mari kita jujur dengan diri sendiri. Dengan gaji 1,5 juta, kita harus akui gaya hidup hedonis itu harus kita buang jauh-jauh. Ini bukan saatnya untuk mikir cicilan HP terbaru, nongkrong di kafe mahal, atau belanja baju tiap bulan. Mindset kita harus buang dari ingin ini itu menjadi fokus pada kebutuhan dasar dan stabilitas. Ini bukan pengorbanan, ini investasi untuk masa depan yang jauh lebih tenang. Pahami bahwa setiap rupiah itu berharga dan harus dialokasikan dengan bijak. Gunakan rumus budgeting khusus yaitu 70, 20, 10. Dengan 1,5 juta kita butuh rumus yang lebih ketat tapi realistis. Kebutuhan pokok 70% yaitu sekitar 1.050.000 rupiah. Makan, listrik, air, transportasi. Tabungan atau darurat itu 20%, sekitar 300.000 rupiah. Wajib disimpan di awal. Dana jaga-jaga. Kemudian keinginan sosial sekitar 10%, berarti 150.000. Pulsa, sedekah atau jajan murah. Nah, jadi totalnya 100%, 1.500.000 rupiah. Mari kita bedah satu persatu. 70% untuk kebutuhan pokok, 1.050.000 rupiah. Ini mutlak untuk makan, listrik, air, sewa rumah jika ada ya, dan transportasi. Ini adalah survival budget kita. Kemudian 20% untuk tabungan dan dana darurat, sekitar 300.000 rupiah. Nah, ini kuncinya, sekecil apapun gajinya, kamu wajib menyisihkan ini di awal bulan. Ini nyawa kamu kalau ada apa-apa atau misalnya mendadak. 10% untuk keinginan dan sosial, sekitar 150.000 rupiah. Porsi ini sangat kecil, dan ini yang akan kita gunakan untuk pulsa, sedekah, atau mungkin sesekali jajan murah. Jika ada kekurangan di pos kebutuhan, porsi ini yang pertama harus dikorbankan. Ingat, uang 300.000 rupiah untuk tabungan ini harus dipisahkan di awal. Ketika gaji masuk, anggap saja uang itu tidak pernah ada. Oke, sekarang gimana caranya 1.050.000 rupiah ini cukup untuk sebulan? Ini tantangan terbesar dan kuncinya ada di food rate dan hemat total. Yang pertama adalah makan paling dominan. Ini pos terbesar. Kalau dihitung kamu punya sekitar 35.000 per hari untuk makan. Caranya wajib masak sendiri, hindari beli di luar, apalagi pakai aplikasi pesan antar. Nah, ini adalah salah satu yang pembunuh keuangan kita. Kemudian beli bahan makanan protein murah seperti telur, tempe, tahu, ikan asin, ayam bagian tertentu. Kombinasikan dengan sayuran musiman yang murah di pasar tradisional. Buat meal plan mingguan. Setiap weekend, bikin daftar menu untuk seminggu. Lalu belanja sekali. Setelah itu, lakukan
food prep agar bahan makanan awet dan masak jadi cepat. Bawa bekal ke kantor atau tempat kerja. Ini sangat menghemat tagihan listrik, air, internet, pulsa. Ini harus ditekan seminimal mungkin. Cabut charger yang tidak dipakai, matikan lampu dan AC kalau tidak perlu. Cari paket internet atau pulsa yang paling hemat atau hanya pakai WiFi gratis jika memungkinkan. Berikutnya adalah transportasi. Usahakan jalan kaki atau naik sepeda kalau jaraknya dekat. Jika pakai kendaraan umum, cari rute termurah. Kalau pakai motor pribadi, patokan bensin harus ketat. Hindari jalan-jalan yang tidak perlu. Dana darurat. Nah, ini baru dan hero kita. 300.000 yang kamu sisihkan. Simpan uang ini di rekening yang beda atau di celengan yang susah dibuka. Ini adalah bantalan kamu. Contoh, kalau motor tiba-tiba rusak dan butuh servis, misalnya 200.000 rupiah, kamu bisa ambil dari sini. Kalau kamu nggak punya ini, apa yang terjadi? Kamu akan berutang. Dan utang itu dengan gaji 1,5 juta rupiah bisa jadi lingkaran setan yang susah banget diputus. Target dana daruratmu minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Berarti sekitar 3 kali. 1.500.000 rupiah sama dengan 3.150.000 rupiah. Kalau tiap bulan nabung 300.000, butuh waktu sekitar 10 bulan untuk mencapai itu. Mungkin lama, tapi ini penting banget. Bagaimana dengan 10% atau 150.000 rupiah untuk keinginan? Pakai ini untuk hal-hal kecil yang bikin kamu tetap waras. Mungkin beli pulsa, sedekah, atau jajan es teh manis sepulang kerja. Tapi ingat, ini porsi yang paling fleksibel. Jika ada bulan di mana pengeluaran pokokmu melebihi 1.050.000 rupiah, maka uang 150.000 rupiah ini harus rela kamu korbankan. 0 rupiah untuk keinginan, tidak apa-apa, daripada uang untuk makan atau listrikmu jadi defisit. Jadi teman-teman, ini bukan tentang punya banyak uang, tapi tentang punya kendali atas uangmu. Dengan gaji 1,5 juta rupiah, hidup hemat itu bukan pilihan, tapi keharusan. Tapi percayalah, ini akan membuatmu jadi pribadi yang lebih disiplin, lebih menghargai uang, dan lebih kreatif dalam mencari solusi. Mungkin rasanya berat di awal, tapi konsistenlah. Setiap hari kamu berjuang, setiap rupiah yang kamu simpan itu adalah langkah menuju keuangan yang lebih baik. Dan ingat, ini bukan selamanya. Teruslah tingkatkan skill, cari peluang tambahan agar gaji 1,5 juta ini hanya jadi titik awal, bukan akhir dari perjalanan finansialmu. Saya yakin kamu pasti bisa. Kalau ada pertanyaan atau tips lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, kemudian share dan subscribe. Tetap semangat!